warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Atiki Fatun Aski, mahasiswa program studi 4 Pendidikan Bahasa Arab C, Winsaizu Purwokerto. Dalam video ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana Islam di Tanah Jawa berkembang dalam pendekatan pandangan seorang ternama, yaitu Clifford Geertz. Dengan hal ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai Islam Jawa dalam perspektif Clifford Geertz. Sebelumnya, Clifford Geertz itu siapa sih? Nah, jadi teman-teman, Clifford Geertz itu merupakan seorang antropolog ternama yang terkenal dari Amerika. Nah, dalam pendekatannya, dalam unsur budaya, ia terkenal melalui simbol dan juga makna. Nah, pada tahun 1950-an, Clifford Geertz ini melakukan penelitian di lapangan Indonesia, di mana ia meneliti di keberagaman keagamaan masyarakat. Kemudian, ia menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Apa sih itu judulnya? Nah, jadi judul bukunya adalah The Religion of Java. Jadi, The Religion of Java merupakan buku karangan yang sangat terkenal oleh seorang ternama, yaitu Clifford Geertz. Kemudian, Clifford Geertz ini mengkategorisasikan dalam Islam Jawa ini ada 3, yaitu ada santri, abangan, dan juga priai. Nah, yang pertama nih, santri itu apa sih? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah santri. Pastinya ada yang tahu santri, ada yang belum tahu. Oke, yang belum tahu, saya akan menjabarkan ya bahwa santri merupakan kita semua. Kok kita semua sih? Karena kita itu adalah santri. Ya, namun santri ini dikenal sebagai sekelompok yang taat dalam menjalankan ajaran Islam. Dan juga mereka itu rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, ataupun menjalankan ajaran Islam lainnya yang ia itu mengutamakan pada syariat dan menjadikan agama sebagai landasan kehidupan. Namun teman-teman, bahwa santri itu tidak hanya harus bertempat tinggal di ranah pondok pesantren ataupun dekat dengan kiai ataupun lembaga keagamaan lainnya. Namun, santri ini banyak diasosiasikan ya, teman-teman bisa menganalisa bahwa santri itu dekat dengan kiai, pondok pesantren, dan juga gerakan Islam modern yang lainnya. Namun kita adalah santri Indonesia. Kemudian yang kedua adalah abangan. Abangan itu apa sih? Abangan itu bukan warna merah ya. Nah, jadi abangan itu merupakan lebih condong pada tradisi Jawa daripada Islam yang formal. Santri itu kan bisa dikategorisasikan Islam yang formal ya, yang menjalankan syariat agama. Namun, abangan ini mereka menjalankan tradisi ataupun ritual ya, seperti selamatan, tahlilan, nyadran, ataupun masih banyak lagi. Yang dimana ya di tempat tinggal kalian itu pasti ada yang istilah nyadran ataupun tahlilan ataupun lainnya, dimana itu merupakan unsur dari abangan, melakukan ritual ya, dan juga kepercayaan lokal. Nah, kemudian dengan selamatan ini ataupun tradisi ini itu merupakan unsur dari Hindu Buddha ya, dan kepercayaan lokal. Nah, Islam bagi abangan itu bukan hanya kita berspektif ataupun menjalankan syariat agama dengan taat ataupun dengan formal ya, ataupun dengan resmi, namun adanya abangan itu merupakan identitas budaya ya, bukan sistem hukum ataupun ibadah yang ketat sekali gitu. Namun abangan ini adalah sebagai identitas ataupun dalam praktik keagamaannya itu lebih simbolis dan juga tradisional ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu priayi. Priayi itu apa sih? Nah, pastinya ya dengan saya sendiri itu priayi itu adalah petinggi. Nah, adalah bangsawan ataupun kalangan birokrat yang tinggi dan juga menjunjung tinggi dalam etikanya. Nah, adalah bisa disebut dengan pegawai negeri. Nah,
dalam menjalankan ataupun menjunjung tinggi pada etikanya. Priayi ini ya bisa menjunjung tinggi etika, kemudian rasionalitas dan juga spiritualitas Jawa. Nah, priayi ini biasanya lebih pada rasionalitas dan juga elitis, serta terpengaruh oleh nilai-nilai keraton dan juga mistisme Jawa seperti kebatinan, kemudian meditasi. Dengan ini ya mereka itu bisa religius tapi dengan pendekatan yang lebih filosofis dan juga etis. Nah, ini adalah 3 kategorisasi dalam pandangan Clifford Geertz. Dengan ini ada perbedaan dan juga kesamaan ya dari 3 hal itu. Jadi tidak hanya semuanya itu ada kesamaan, namun pastinya ada perbedaan. Nah, kemudian penjelasan mengenai sinkretisme dan Islam dalam kejawen. Nah, salah satu penting ya dalam kita mengkaji kajian Clifford Geertz, kita pun harus tahu bagaimana ya Islam Jawa berkembang di ranah Jawa ya dengan budaya lokalnya dan juga sinkretismenya, dan juga muncullah terjadi sinkretisme dan muncul pertanyaan, sinkretisme itu apa sih? Nah, bahwa sinkretisme ini merupakan percampuran antara ajaran Islam ya dan juga unsur-unsur budaya lokal seperti animisme, Hindu-Buddha dan juga tradisi kejawen. Makanya ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Abangan itu ada tradisionalnya ya dengan unsur budaya Hindu-Buddhanya seperti itu. Jadi sinkretisme ini merupakan dari keduanya. Nah, dari sinilah lahir Islam kejawen. Apa sih Islam yang tidak hanya menekankan pada hukum agama, tidak resmi formal dengan agama, tapi juga dengan rasa, dengan simbol, dengan makna ya, melalui pada pendekatan yang terkenal dalam seorang ternama itu, yaitu Clifford Geertz. Nah, kemudian tidak menekankan hanya rasa juga, namun bisa menekankan harmoni sosial. Jadi pada keberagaman sosialnya itu, masyarakatnya itu pun akan tumbuh dan juga saling menjadi identitasnya ya dalam Islam kejawen. Seperti ada selamatan, ziarah kubur, kemudian tirakat itu yang lainnya itu menjadi bagian. Nah, akhirnya dari Geertz ya, dari mengkaji Geertz ini kita belajar bahwa Islam di Jawa itu adalah cerminan ya dari keberagaman. Bagaimana kita itu memahami cara orang tahu ataupun memahami Tuhan, kemudian menjalankan ibadahnya itu ada perbedaan dan juga ada kesamaan, dan juga hingga menjaga warisan leluhur ya, kita akan tahu semuanya dengan pandangan Clifford Geertz ya, dengan Islam di Jawa dalam perspektif Clifford Geertz. Kita pastinya tahu ya, dan juga yang kategorisasi ini 3, yang santri, abangan dan juga priayi, ini bukan sekedar label ya teman-teman, namun ya narasi besar tentang bagaimana agama dan budaya itu bisa menjadi identitas kuat, bisa saling melengkapi, bisa saling berpengaruh dan juga membentuk identitas keislaman yang sangat baik dan juga tidak memiliki pandangan yang negatif ya, tapi bisa saling melengkapi dengan adanya penjelasan ini ya, dengan keislaman yang khas di Nusantara. Semoga bermanfaat video penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari lagi. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.